Oke, baik, kali ini kita akan belajar tentang cairan tubuh dan elektrolit ya. Jadi bagaimana pentingnya cairan tubuh dan elektrolit yang diperlukan oleh tubuh ya. Apa saja yang akan kita pelajari di sini ya. Jadi selain kita nanti akan belajar tentang konsep cairan tubuh dan elektrolit, kita juga akan belajar tentang bagaimana sih menerapkan asuhan keperawatan pada klien dengan pemenuhan kebutuhan cairan dan atau elektrolit nanti ya. Oke, yang pertama kita bahas tentang konsep dasar cairan tubuh dan elektrolit. Itu apa saja sih yang ada dalam konsep dasar cairan tubuh dan elektrolit ya. Cairan tubuh ya. Jadi apa sih cairan tubuh itu? Jadi sekitar 60% komposisi tubuh orang dewasa itu ya, yaitu cairan ya. Itulah kenapa cairan sangat vital sekali fungsinya pada tubuh ya. Jadi seperti apa sih fungsi normalnya itu, sebagai apa sih cairan? Sebagai media reaksi metabolik dalam sel, ada transport nutrisi, produksi sel, dan seperti lain-lain, ada sebagai lubrikan ya. Lubrikan seperti pelumas ya. Kalau pada kendaraan seperti ini ya, seperti oli ya. Ada sebagai insulator dan shock absorber ya. Jadi sebagai ini ya, shock absorber untuk absorpsi ya, dan juga ada juga untuk mempertahankan regulasi dan suhu tubuh. Ini yang tidak kalah penting ya, jadi regulasi suhu tubuh ya, jadi supaya suhu tubuh tetap normal di sini ya. Ini kalau kita melihat distribusi cairan tubuh ya, jadi ada total kurang lebih ada total 40 liter ya. Jadi cairan yang dalam tubuh itu ada 40 liter, yang mana di dalam sel ya ada 25 liter ya, dan di luar sel ya ada 15 liter nanti ya ini ya. Jadi intraseluler 2/3 terlibat dalam proses metabolisme, lebih banyak ya. Ada juga cairan yang ekstraseluler ya, sepertiga bagiannya ya. Jadi ada interstisial, ada plasma, dan ada transseluler ya. Seperti apa sih transseluler? Kok sedikit ya. Jadi seperti cairan dalam otak ya, perikardial, nanti di dalam pankreas juga ada ya. Jadi perannya seperti apa sih di ekstraseluler itu? Yaitu mempertahankan sirkulasi, suplai nutrisi ke sel, dan membuang zat sisa ya, itu yang di luar sel ya, atau ekstraseluler. Ini komposisi cairan tubuh ya. Jadi ada beberapa di sini ya komposisinya ya. Jadi ada cairan intraseluler dan ekstraseluler ya, yang dimana tuh ada di oksigen atau paru-paru ya. Terus ada nutrisi terlarut atau pencernaan ya, ada produk metabolisme seperti karbon dioksida ya, yang ada partikel muatan ionnya ya. Ada juga elektrolit ya, seperti bahan garam terdisosiasi ya, seperti ion elektrolit yang mampu menghantarkan listrik juga, seperti kation dan anion. Ada ini dibagi lagi untuk cairan ekstraselulernya seperti Na+, Cl- ya, HCO-3 ya. Untuk cairan intraselulernya ada kalium plus, magnesium 2 plus ya, ada HbO2- ya. Jadi ini dikatakan elektrolit yang jauh lebih kecil ya ukurannya ya. Dan terdapat juga cairan tubuh lain ya. Jadi ini seperti elektrolit pada sekresi lambung dan usus ya, seperti muntah, diare ya, atau ada dalam lumpah kam apa kumbah lambung, itu istilahnya lambungnya diberikan cairan untuk diambil ya. Jadi ini juga termasuk hal-hal yang harus diwaspadai ya, sehingga itu bisa supaya mempengaruhi komposisi cairan dalam tubuh nanti. Ini kalau kita buat grafik ya terkait komposisi elektrolit ya di sini ya. Jadi di sini kalau kita komposisikan menjadi mili ekuivalens ya per liternya ya. Jadi ada Na+, NaK+ ya, ada HCO- ya, ada HPO- ya. Jadi seperti apa sih kalau dalam plasma yang paling banyak itu adalah Na+. Kalau dalam interstisial, cairan interstisial tuh Na+ juga yang paling banyak ya, K+-nya sedikit. Kalau di intraselulernya ya, Na+-nya dikit, kaliumnya yang banyak, K+-nya ya, magnesiumnya juga ya. Ini perbandingannya antara kation dan anion ya. Jadi komposisi cairan, komposisi elektrolit yang ada di dalam tubuh. Seperti apa sih mekanisme perpindahan cairan dan elektrolit dalam tubuh? Jadi ada berapa step atau langkah atau jenis perpindahan ya.
cairan dan elektrolit dalam tubuh. Yang pertama yaitu difusi. Ya, mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar ya, apa sih difusi itu ya. Jadi difusi adalah proses di mana partikel yang terdapat dalam cairan bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sampai terjadi suatu keseimbangan ya. Jadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi difusi ini ada peningkatan suhu tubuh ya, ada peningkatan konsentrasi partikel ya, ada penurunan ukuran atau berat molekul dari partikel, ada peningkatan area permukaan yang tersedia untuk suatu difusinya nanti ya, dan juga ada penurunan jarak lintas di mana massa partikel harus berdifusi ya. Jadi difusi itu intinya, kalau difusi ini ada pergerakan ya, entah cairan atau elektrolit ya, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya, sehingga ada terjadi suatu keseimbangan. Ini ya kalau kita gambarkan ya, jadi ada yang dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah ya. Ini anggap nih partikel-partikelnya yang bundar-bundar nih ya. Jadi ini nanti saling menyeimbangkan ya. Jadi nanti sehingga sama-sama banyak ya. Misalnya di sini 10 ya, di sini ada 6, akhirnya berbagi 4 pindah akhirnya jadi 4 ya, 2 pindah akhirnya menjadi 8 nanti ya, sehingga itu berpindah nanti. Yang kedua adalah osmosis. Ya, osmosis itu seperti apa sih? Itu bergeraknya pelarut ya, pelarut bersih seperti air melalui membran semi permeabel yang di tengah tadi ya, pembatas ya, dari larutan yang berkonsentrasi lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi yang sifatnya yang menarik ya. Jadi kalau di sini dibalik ya, konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Ya ini ya kalau kita gambarkan di sini ya. Jadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi ya melalui semi permeabel ini. Kenapa kok bisa terjadi? Ya, jadi ini untuk peningkatan aktivitas juga ya. Jadi ada peningkatan aktivitas sehingga membutuhkan kinerja yang lebih tinggi ya. Yang nomor 3 ada namanya filtrasi. Filtrasi adalah merembesnya ya, kalau tadi pindah ya, ini merembesnya suatu cairan melalui selaput permeabel. Jadi kalau merembes ini sedikit nanti ya, jadi arah rembesannya itu dari daerah dengan tekanan yang lebih tinggi ya, kalau tadi konsentrasi sekarang tekanan lebih tinggi, ke daerah dengan tekanan yang lebih rendah ya. Jadi merembes dengan pembedanya adalah tekanan ini. Kalau filtrasi tekanan tinggi ke tekanan yang rendah ini ya. Jadi ini tekanan tingginya ada di dalam ya, dalam ini apa? Anggaplah ini suatu darah ya, arterial blood pressure ya, di sini ada darah. Jadi tekanannya sangat tinggi di dalam. Jadi berpindah ya, melalui ini ya, arterinya, jadi hingga keluar nantinya. Ya. Itu namanya filtrasi ya. Yang keempat ada namanya transfer aktif. Transfer aktif ini adalah bahan penggerak dari konsentrasi rendah ke tinggi ya. Dibalik ya, balikannya filtrasi ya. Jadi adanya daya aktif juga, seperti ada pompa jantung ya. Ini juga dalam transfer aktif menggunakan energi ya, dan juga banyak zat larut penting yang ditransportasikan secara aktif melewati membran sel ya, meliputi ada natrium, kalium, hidrogen, glukosa, dan asam amino. Ya, transfer aktif ini sangat vital untuk mempertahankan keunikan komposisi baik di ekstraseluler ataupun di intraseluler ya. Jadi ini untuk ini ya, menyeimbangkan ya. Kalau kita lihat gambarnya di intraseluler dan ekstraseluler ya, ada ATP, ATP-nya adalah energi yang nanti bisa dirubah ya. Dirubah untuk apa? Aktivitas ya, aktivitas di dalam sel ya. Jadi membutuhkan suatu ATP atau energi ya. Ini kalau kita bahas tentang regulasi cairan tubuh ya. Jadi regulasi cairan tubuh ini misalnya ini intake cairannya dulu ya. Ini contoh di dalam apa ya, tabelnya di sini ya. Misal kita dalam sehari nih minum cairan oral itu dari mulut ya, sekitar 1200 sampai 1500 ml ya. Jadi sekitar 7 sampai 8 gelas misalnya ya. Water in foods, nah ini jangan dilupakan juga. Jadi dalam makanan itu pasti ada cairannya ya. Contoh dalam nasi itu sangat tinggi kadar cairannya ya. Dalam sayur, apalagi sayur ya, yang sayur ada kuahnya tuh otomatis ya. Anggaplah dalam satu hari kita 3 kali makan itu yang full banyak cairannya,
sayur sop atau sayur bening itu ya, anggaplah 1000 ya. Terus cairan ya yang berupa produk dari metabolisme makanan dalam tubuh. Nah, jadi makanan itu juga bisa bermetabolisme sehingga bisa menghasilkan suatu cairan ya. Kurang lebih total yang bisa diintikkan dalam tubuh dalam satu hari mungkin sekitar 2.400 mili sampai 2.700 mili. Ya, ini intiknya ya. Jadi dari minum ya, misalnya ini dari penurunan ya, penurunan dari cairan dalam volume cairan dalam ekstraseluler ya, sehingga mengstimulasi ya. Salah satu stimulasinya adalah merasa haus, sehingga minum masuklah intik cairan sehingga cairannya diabsorpsi di sini ya, sehingga bisa meningkatkan volume ya. Ini harapannya ini decrease, ini bisa increase dalam ekstraseluler ya. Ini kalau misalnya ada peningkatan osmolalitasnya dari cairan, misalnya kita olahraga sehingga banyak yang menguap ya, sehingga menurunkan menurunkan produksi saliva nanti. Saliva ini seperti air ludah ya, sehingga menyebabkan mulut kering ya, sehingga bisa ada namanya sensasi haus, sehingga minum juga bisa diharapnya meningkatkan cairan. Nah, kira-kira outputnya seperti apa ya? Karena harus balance ya, seimbang antara intik dan output. Kemungkinan ya kalau minumnya sekitar 1.200 sampai 1.500 ya, tadi minumnya dan tambahannya seperti dari kuah-kuah sayur dan sebagainya ya. Jadi ada namanya urin ya, air kencing ya di sini ya, kurang lebih mungkin 1.400 sampai 1.500 yang mungkin dibagi menjadi 3 atau 4 kali nih ya. Nggak mungkin langsung sekali dapat 1.500 sih, banyak sekali ya. Ada juga nanti ada insensible loss ya. Jadi itu dari kinerja dari paru-paru ataupun kulit. Nah, nanti paru-paru kan ada pertukaran O2 dan CO2 yang nanti mengikat cairan juga kuat. Nah, ini bisa kurang lebih kehilangannya 350 sampai 400. Dalam kulit juga skin di sini ya kurang lebih sama ya. Ya, di jaringan kulit ya yang nanti menjadi keringat ya kurang lebih 100 juga. Di feses juga ya 100 sampai 200 ya. Sehingga kalkulasinya sekitar 2.300 sampai 2.600 ya outputnya, sehingga kurang lebih hampir sama. Oke, belanja kita akan membahas tentang homeostasis ya dalam tubuh ya, di mana di sini adalah volume dan komposisi yang diregulasi oleh mekanisme hemostasis ya, mekanisme pengabsorpsian dari cairan ya. Organ dan sistem yang nanti berperan dalam proses ini ada ginjal, paru-paru, sistem kardiovaskuler, dan GI tract atau gastrointestinal di sini ya. Jadi sistem pencernaan ya. Yang mana nanti hormon yang nanti berperan ini next to know saja untuk hormonnya, nggak usah dipelajari secara mendalam kinerjanya ya. Dia apa saja, ada antidiuretik hormon ya. Nanti misalnya untuk yang mengeluarkan cairan ya. Jadi ada ADH, arginin vasopressin ya, ada renin, angiotensin, dan aldosteron nanti ya, ada arterial natriotik faktor ya, dan ada juga mekanisme monitor dan mempertahankan volume vaskuler. Untuk regulasi elektrolit seperti apa? Jadi elektrolit sangat penting, gunanya untuk apa? Satu ya, maintaining fluid balance ya, untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh ya tentunya ya. Yang kedua ada contributing to acid base regulation ya, jadi ikut berkontribusi dalam keseimbangan asam basa dalam tubuh ya. Ingat ya, tubuh kita banyak reaksi kimia ya, mungkin kita sudah pelajari di biomedik ya, dimana itu kita harus bisa menyeimbangkan antara asam dan basa. Yang ketiga, memfasilitasi enzim ya, kerja enzim atau facilitating enzim reaction ya. Reaksi enzimnya itu nanti bisa juga ini ya, dibantu oleh elektrolit ya. Yang keempat ada transmitting neuromuscular reaction ya, ini terkait neuromuscular ya, atau jaringan neuron ya. Neuron ini jaringan saraf ya, jadi bisa membantu untuk reaksi jaringan saraf ya. Itulah kenapa sangat penting ya untuk elektrolit ini dalam tubuh. Ini contoh tabel ya, tabel elektrolit yang ada dalam tubuh ya, seperti
sodium, potasium, kalsium, magnesium dan sebagainya nanti ya. Jadi ada mekanisme regulasinya seperti apa ya. Ini misalnya sodium, renal reabsorption or excretion. Ya, jadi ada dalam renal ya, dalam ginjal ya. Jadi seperti reabsorpsi dan sebagainya. Fungsinya untuk apa? Meregulasi HCF volume dan distribusi. Jika ada maintaining blood volume ya, apa ya istilahnya untuk maintenance dari volume dalam darah nanti ya. Ini nanti bisa teman-teman baca ya. Kita bahas nextnya nanti ya, yang keseimbangan asam basa ya. Jadi tadi ya, jadi ini termasuk regulasi homeostasis asam basa ya. Asam itu adalah ion H ya, dalam HCl misalnya ada asam kuat, asam karbonat ya, ada juga asam lemah. Untuk basa ada disebutkan alkali ya, alkalis ya, atau di sini hanya rendah, yang hanya rendah dan bisa menerima ion H ya. Jadi ini ya kalau kita lihat normalnya dalam tubuh ya, mungkin sudah kita pelajari dalam biomedik ya, kurang lebih 7,35 sampai 7,45. Ini normal pH yang ada dalam tubuh. Kurang dari 7,35 asidosis ya, lebih dari 7,45 alkalosis nanti ya. Jadi netralnya harus di poin 7 nanti ya. Ini contoh physical regulasi dari asam basa ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di ini ya, di paru-paru dan di ini kidney ya, di sini ya. Jadi ada keseimbangan antara karbon dioksida dan water ya, dan hidrogen dan bikarbonat. Sehingga itu ada namanya carbonic acid ya, sehingga saling menyeimbangkan di sini ya. Jadi saling kerja bersama dan saling meregulasi terkait pemenuhan kebutuhan asam dan basa dalam tubuh. Apa saja sih faktor yang bisa mempengaruhi cairan elektrolit dan keseimbangan asam basa? Banyak ya. Yang pertama mungkin usia ya. Jadi kalau kita ngomong bayi misalnya, proporsi cairan pasti lebih banyak ya. Jadi sekitar 70-80% ya. Bisa menurun sesuai dengan usia ya. Kurang lebih kalau misalnya udah dewasa ya, tadi ya sekitar 60% ya. Terus usia 60 tahun ke atas ya, ini sekitar 50% dari berat badan ya. Karena kalau lebih kecil ya nanti kita akan bahas lebih dalam. Kalau lansia kenapa lebih kecil? Karena sel-selnya juga ikut, banyak yang sudah ikut tidak berfungsi secara maksimal ya. Dan lansia juga seringnya menderita seperti hipertensi ya, penyakit jantung ya, ada diabetes mellitus, ada penyakit ginjal ya. Ada jenis kelamin ya, wanita lebih sedikit dari pria ya. Kenapa? Nih banyak literatur yang mengatakan mungkin terkait aktivitas dan komposisi volume yang ada di dalam tubuh. Yang mayoritas pria itu biasanya komposisi volume tubuhnya itu lebih besar ya. Lemak tubuh ya kurus, besar daripada yang gemuk ya. Jadi jaringan lemak tidak mengikat air ya, sehingga tidak bisa menjadi patokan nanti ya. Suhu lingkungan ya, kalau panas makin berkeringat sehingga juga bisa mempengaruhi ya. Jadi kalau kita kurang cairan banyak itu sangat mempengaruhi dari asam basa. Gaya hidup ya, ini jelas sangat berpengaruh, apalagi di masa seperti ini ya, terkait diet ya, latihan ya, olahraga, stres ya, atau konsumsi alkohol yang berlebih dan sebagainya, itu juga mempengaruhi terkait keseimbangan asam dan basa di sini ya. Selanjutnya kita bahas terkait gangguan cairan tubuh. Ya, jadi ada ketidakseimbangan cairan isotonik dan osmolar. Nanti isotonik itu apa sih? Kekurangan atau kelebihan cairan dan elektrolit. Ya, dikatakan osmolaritasnya konstan. Osmolar itu apa sih? Kekurangan atau kelebihan cairan saja, nggak pakai elektrolit. Ya, dia ada namanya perubahan osmolaritas. Masalahnya bisa menjadi defisit volume cairan atau kehilangan cairan dalam tubuh ya. Ada kelebihan volume cairan atau seperti adanya pembengkakan atau edema ya. Ada dehidrasi ya, hyperosmolar imbalance atau di sini kekurangan ya, kekurangan dari cairan volume cairan ya. Ada overhidrasi, hypoosmolar imbalance. Jadi kalau ini over ya, malah kelebihan di sini ya.
Ini kalau kita melihat mekanismenya, kalau kita ingin gangguan asam basa tuh balance-nya ini harus seimbang ya antara asid dan bikarbonat sini. Sehingga kalau misalnya tidak seimbang ya lebih banyak bikarbonatnya, nah ini dikatakan asidosis. Ya, itu pH-nya kurang dari 7,35 ya, diingat-ingat ya. Terus kalau misalnya ininya mekanisme asidnya lebih tinggi dalam ini pengukurannya di sini ya, sehingga itu dikatakan alkalosis ya, di atas 7,45 ya. Terus seperti apa sih fluid balance ya, gunanya terus untuk apa keseimbangan cairan ini ya, kita bahas ya. Fluid balance intake dikurangi output seperti tadi ya, intake-nya berapa sih, minumnya dan sebagainya, terus outputnya berapa, apakah seimbang atau belum ya. Ini tadi contohnya ya. Nah, intake bisa dari infus, food, drink, drugs dan sebagainya ya. Nah, ini yang water as a product of food metabolism ya, ini juga bisa menjadi poin penting di sini ya. Nah, jadi air metabolisme itu kurang lebih 5 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Nanti tinggal dihitung sendiri ya. Ini untuk outputnya ya. Di sini outputnya dari hampir sama tadi ya, ada urin dan sampai dengan feses nanti ya. Jadi urin, feses, blood sederinase, ada cairan NGT, feses ya. 1 BAB kurang lebih 100 cc ya. Ada IWL ya, indeks weight loss-nya dalam tubuh itu ya, juga itu menjadi penting. Sisi loss-nya ini ya juga penting. Nah, ini apa saja sih civil water loss-nya atau IWL tadi ya. Nah, jadi bisa dari paru-paru, dari kulit dan sebagainya. Nah, jadi ini perhitungannya secara garis besarnya kalau pada dewasa 10 sampai 15 cc per kilogram berat badan dikalikan ya. Kalau misalnya berat badan 50 kalikan 10 berarti kurang lebih 500 ya dalam 24 jam. Kalau anak-anak lebih sedikit ya, 30 kurangi usianya berapa ya. Jadi kenaikan suhu, misalnya suhunya tambah panas ya, bisa dikalikan 10% kali intake kali peningkatan suhu plus IWL normal ya. Karena itu sangat mempengaruhi ya. Ini balance-nya ya. Jadi fluid balance intake kurangi output, intake-nya semisal 2400, outputnya kurangi 2300, jadinya kurang lebih 100. Ini masih dikatakan masih dalam balance seimbang ya. Sangat susah sekali kalau belum pas masuknya 2400 keluarnya harus 2400. Kalau misalnya plus minusnya masih di bawah 200 itu dikatakan masih imbalance nanti ya. Di sini pemberian cairan elektrolit ya, ada intravena seperti memberikan infus dan sebagainya ya. Ini faktor-faktor yang harus diketahui dan sebelum melakukan tindakan ya, ada volume cairan seperti apa sih yang akan diberikan ya, berapa sih waktunya, terus ketahui drift faktor yang tertera dalam kemasan. Drift faktor tetes per menit ya, kalau misalnya netes itu bisa dihitung drift faktornya apakah 10, 12, 15, 20 atau 60 karena itu sangat berpengaruh nanti ya. Contoh ya, contoh kalau misalnya kita menggunakan NaCl ya. Nah, jadi ini contoh case-nya dalam 24 jam butuhkan 3 RL banding 3 NaCl ya, berarti ada 6 ya. Berapa tetes per menit cairan yang harus diberikan ya. Kalau satu flash sama dengan 500 ml, kita perbandingkan saja 3 RL banding 3 NaCl, jadi sama-sama dikalikan 500 kali 500, jadi simpelnya 6 kali 500 ya, berapa, 3000 mili itu dalam satu hari 24 jam ya. 24 jam kalau kita jadikan menit karena tadi per menit ya, sekitar 1440 menit. Nah, 1 menit kan itu ada 60 detik ya, tinggal kita bagi saja nanti totalnya 3000 bagi 1440 kali 20 drift factor. Drift factor bergantung ininya ya, drift factor tuh yang ada dalam kemasan selangnya nanti ya, karena itu nanti bisa mempengaruhi ya, sehingga didapatlah 41,6 tetes per menit. Loh, gimana tuh nanti kok ada komanya ya, kita bulatkan ya, bulatkan ke atas ya, jadi 42 tetes per menit. Jadi dalam 60 menit, dalam 60 detik ya, itu harus netes 42. Berarti perkiranya berapa? Tinggal dikira-kira. Ya, berarti
hampir 2 detik 1 tetes. Ya, hampirnya 1 detik lewat sedikit lah ya. Tetes. Ini ya, jadi tinggal berarti kalau misalnya ini ada ini ada 6 flash dalam 24 jam, tinggal dibagi saja 24 bagi 6 ada 4 ya. Jadi 1 flash 1 tol itu ya diberikan sama 4 jam nanti. Ini contoh asuhan keperawatan pada gangguan cairan air tubuh dan elektrolit ya, kita ambilkan dari buku NIC dan NOC ya nanti ya. Jadi apa saja sih yang ada dalam komponen pengajian ya? Ada ini ya, pengalaman dari rawat inap ya, atau pengalaman penyakit yang terdahulu juga. Terus adanya physical assessment dari klien ya, ada pengajian fisik nanti ya, ada namanya clinical measurement juga ya. Jadi ada pengambilan data secara klinis nanti bisa dengan lab dan sebagainya. Nah, ini ya, jadi review dari laboratory test result juga ya, dari hasil lab ya. Nah, ini contoh kalau nursing story ya, nursing story ini pernah sakit enggak, pernah dapat perawatan enggak, ini contoh-contoh pertanyaan yang nanti bisa kalian cek, lihat, pelajari ya. Ini contohnya ya, ada have you recently experienced any acute condition such as gastroenteritis, trauma, head injury or surgery ya. Jadi apakah pernah punya pengalaman kondisi yang akut ya, contohnya seperti gastroenteritis, ada gastritis ya, ada trauma ya, ada apa istilahnya injury di dalam kepala, perlukaan, atau pernah mengalami pembedahan atau enggak lah, ini dikatakan nursing history, jadi harus ditanyakan. Hal physical assessment nanti akan kalian pelajari di mata kuliah pengkajian fisik ya, secara panjang kali lebar nanti ya. Ada namanya physical assessment, nanti ada dari itu kulit ya, mukus, eyes ya, ada kardiovaskular, ada respiratory, neurologi dan sebagainya. Kita juga mengaji terkait clinical measurements ya, jadi seperti pemeriksaan fisik yang fokusnya berat badan, vital sign ya, seperti tensi, nadi, intake dan output cairan juga nanti ya. Jadi nanti dimasukkan dalam clinical measurements. Yang 4 adalah laboratory test result ya. Di apa sih yang menggunakan serum ya, SE ya, untuk ngecek NAK, Cl, Mg, HCO3 ya, natrium, kalium ya, chloride, magnesium dan sebagainya nanti ya. Ada juga complete blood count ya, CBC ya. Ini untuk melihat dehidrasi ataupun over dehidrasi cairan dalam tubuh ya. Ada terkait osmolaritas ya, dari natrium, glukosa dan urea, bunnya di sini ya. Defisit atau kelebihan ya, ada namanya blood gas arteri atau BGA. Untuk mengecek apa ini, dari pH, PaO2, PaCO2, CO3 dan sebagainya nanti. Ada juga yang albumin ya, ini dari sifatnya yang koloid nanti. Ini contoh diagnosis keperawatan ya, yang kita ambil dari nutrisi ya. Ada resiko kurang resiko imbalance elektrolit atau resiko tidak seimbangnya elektrolit ya. Ada red miss for enhanced fluid balance juga bisa ya, ada defisiensi dari volume cairan juga bisa ya, atau resiko kekurangan ya, excess fluid volume atau kelebihan ya, atau kekurangan juga bisa nanti ya. Diagnosa lain yang mungkin bisa diberikan ya, ada impair oral mucous membrane, ada impair skin integrity ya, decrease cardiac output, ada ineffective tissue perfusion ya, sampai dengan ada impair gas exchange. Ini juga bisa menjadi diagnosis yang mungkin bisa berkaitan. Terus perencanaan seperti apa? Yang jelas tujuannya pertama adalah untuk menyeimbangkan cairan, menyeimbangkan elektrolit ya, intra dan ekstra ya, untuk pertukaran gas dan oksigen secara optimal ya, dan mencegah resiko. Resiko apa? Ada tissue breakdown, ada increase dari karbon ya, fusion dan other neurologic signs atau tanda-tanda persarafan ya, neurologi ya. Dari outcome-nya, log-nya di sini outcome ada 5 outcome classification ya. Jadi dari domain psychological health ya, dari fluid and electrolyte, cairan elektrolit,
Ya, jadi outcome-nya ya keluaran terakhirnya itu yaitu misalnya nutrisinya ya, nutrisinya optimal ya antara food and food intake-nya. Ada elektrolit dan asid atau acid base balance ya. Elektrolit asam basanya seimbang, ada cairan seimbang, ada cairan solubility ya. Jadi bisa berlebih juga ya, ada hidrasi atau kekurangan. Nah, ini contoh dari NIC atau intervensi ya. Seperti apa sih? Ada namanya asam basa, manajemen asam basa, ada manajemen elektrolit, ada monitoring cairan, ya, ada hipovolema manajemen, ya, manajemen dari hipovolema, ada intravenous terapi, ya, untuk terapi IV ya, atau ini seringnya infus gitu ya. Implementasi ya untuk memberikan ini ya asuhan perawatan bisa dari monitor berat badan, quality outputnya, berikan oral hygiene, ya, inisiasi terapi cairan lokal, pertahankan selang makan, berikan dan monitor terapi IV, ya, IV line, ya, di sini juga ada namanya transfusi jika diperlukan, ya, dia memberikan transfusi, ya. Ini contohnya IV ya, jadi kalau yang belum pernah di infus ya seperti ini ya surveinya ya, kemungkinan ada yang berbeda nanti ya. Jadi ini perkembangan zaman bisa beda, lebih simpel mungkin sampai kayak gini ya. Ini contoh cairan intravenanya apa saja nih, ada isotonic solution, hypotonic solution, sampai hypertonic solution. Ini sudah ada penjelasannya masing-masing ya, silahkan dibaca kalau NaCl seperti apa, dextrose seperti apa, itu nanti ada sendiri ya. Ini contohnya ya, RL ring lactat ya, natrium klorida, NaCl ya, dan ada D5 glukos ya, itu nanti ada fungsi-fungsinya, silahkan kalian pelajari. Yang terakhir yaitu evaluasi ya, bagaimana proses berkesinambungan pada klien terkait gangguan cairan, elektrolit dan asam basa ya. Kondisi vital sign-nya dalam rentang normal ya, tanda-tanda vitalnya dalam rentang normal. Ifus lainnya kurasi dengan ikutan hidrasi lain sesuai yang jelas ya. IV setnya bebas eritema, edema dan purulen ya, tempat memasukkan IV-nya tidak ada perlukaan. ICP bisa dimodifikasi untuk mencapai outcome yang diharapkan ya. Di sini kurang lebih ya bisa saya berikan share ya terkait bagaimana sih kebutuhan cairan dan elektrolit ya. Mungkin kalau bisa ada pertanyaan bisa di share di komentar ya, atau nanti kita diskusikan dalam forum ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.